Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Kembali lagi bersama Ibu Ufi dalam pelajaran IPA. Kali ini kita masih dalam bab tata surya melanjutkan pertemuan kemarin. Tetapi subbabnya yaitu kita akan membahas yang pertama adalah rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua gerhana matahari dan gerhana bulan, dan yang ketiga adalah pasang surut air laut. Silahkan kalian membuka LKS kalian halaman 80 dan siapkan buku catatan jika diperlukan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk kita bersama. Silahkan disimak betul-betul penjelasan Ibu Ufi kali ini. Yang pertama yaitu bumi. Bumi merupakan salah satu planet dari ke-8 planet yang mengitari matahari. Bumi ini adalah satu-satunya planet di mana terdapat kehidupan. Bumi tampak biru karena 2/3 bagian permukaan bumi berupa laut. Menurut Magellan pada tahun 1522, dia telah membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bulat, tetapi tidak betul-betul bulat, yaitu seperti jeruk mungkin ya, agak pepat di kedua kutub dan mengembung di bagian khatulistiwa. Menurut Magellan dia ini pernah mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Tetapi pada bumi ini terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Bumi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu udara, air, dan bagian padat yang berlapis, yang terdiri atas atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Selanjutnya yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Nah, bumi ini membutuhkan waktu sekitar 23 jam 56 menit untuk sekali berputar. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Kemudian, akibat dari rotasi bumi yang pertama yaitu pergantian siang dan malam hari. Yang kedua, gerak semu harian benda langit. Yang ketiga, penggembungan di khatulistiwa dan pemempatan di kedua kutub. Yang keempat, perbedaan waktu. Nah, untuk yang kelima yaitu pergantian siang dan malam. Kenapa terjadi pergantian siang dan malam? Yaitu karena bumi berotasi, maka daerah tertentu di permukaan bumi tidak terus-menerus menghadap matahari. Jadi, bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang, sedangkan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Nah, karena adanya rotasi bumi mengakibatkan wilayah Indonesia ini terbagi menjadi 3 daerah waktu. Yang pertama yaitu waktu Indonesia bagian barat dengan bujur standar 105 derajat bujur timur, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah, meliputi Sulawesi, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur, meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, masing-masing daerah waktu ini
terpaut 1 jam. Setelah rotasi bumi, ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari berkisar 365,25 hari atau 1 tahun. Akibat adanya revolusi bumi ini, terjadilah yang pertama pergantian musim, kemudian perubahan lamanya siang dan malam, yang ketiga gerak semu tahunan matahari, dan keempat terlihat rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Bulan, jika tadi kita sudah membahas mengenai gerakan bumi, yaitu ada rotasi dan revolusi bumi, sekarang bulan ini memiliki 3 gerakan. Yang pertama, dia bisa berputar pada porosnya. Kedua, bulan ini beredar mengitari bumi. Ketiga, bulan bersama bumi mengitari matahari. Periode rotasi bulan ini sama dengan periode revolusinya. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap ke bumi selalu tetap. Akibat adanya gerakan bumi dan bulan, terjadilah gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari. Kalian bisa melihat gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat gerhana matahari, anak-anak? Gerhana matahari ini terjadi jika posisi bulan terletak antara bumi dan matahari. Seperti di gambar ya, kalian bisa melihatnya. Nah, akibatnya bulan ini membentuk bayangan di bumi, sehingga orang yang tinggal di belahan bumi tersebut tidak dapat melihat matahari. Ukuran bulan ini lebih kecil daripada ukuran matahari. Karena itu hanya sebagian kecil permukaan bumi yang benar-benar ditutupi bayangan bulan dan sama sekali tidak mendapatkan cahaya matahari. Suatu gerhana matahari ini dapat terjadi ketika bulan berada pada bulan baru atau bulan berada di dekat salah satu simpul orbitnya. Gerhana matahari ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerhana matahari total. Dia terjadi ketika matahari ditutupi oleh umbra bulan. Yang kedua, gerhana matahari sebagian atau parsial. Terjadi ketika matahari ditutupi oleh penumbra bulan. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Terjadi ketika matahari ditutupi oleh perpanjangan umbra bulan. Sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu umbra dan penumbra. Nah, jika belum tahu, Ibu akan jelaskan sebentar. Umbra ini adalah bayangan yang dibentuk oleh bumi dan atau bulan yang berbentuk kerucut. Umbra merupakan ruang gelap yang tidak terkena cahaya sama sekali. Sedangkan penumbra ini merupakan bayang-bayang kabur yang berada di sekitar umbra. Penumbra merupakan daerah agak kabur karena dia masih terkena cahaya tetapi sedikit. Nah, ini merupakan bentuk gerhana yang tampak dari bumi. Ada gerhana matahari total, kemudian gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Selanjutnya, gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi ketika matahari, bumi, bulan ini terletak satu garis lurus. Saat gerhana bulan, bumi ini terletak di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari mengenai bumi dan tidak sampai di bulan. Akibatnya, bulan tidak memantulkan cahaya sama sekali ke bumi.
Gerhana bulan juga memiliki 3 jenis. Yang pertama, gerhana bulan total, terjadi ketika bulan seluruhnya masuk ke dalam umbra bumi. Yang kedua, gerhana bulan sebagian atau parsial, terjadi ketika sebagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra, terjadi ketika bulan seluruhnya di dalam penumbra bumi, sehingga bulan bersinar suram. Baik, selanjutnya kita membahas pasang dan surut air laut. Pasang surut ini merupakan peristiwa naik turunnya permukaan laut. Kenapa bisa terjadi pasang surut air laut? Nah, penyebabnya adalah gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Tetapi pasang ini terutama disebabkan oleh gaya gravitasi bulan karena jarak antara bumi dengan bulan jauh lebih dekat daripada jarak antara bumi dengan matahari. Satu kali rotasi bumi atau satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan urutan pasang surut. Kemudian terdapat 2 jenis pasang, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama ditandai dengan pasang terbesar, sedangkan pasang perbani ditandai dengan pasang terkecil. Pasang purnama ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bulan dan gaya gravitasi matahari bekerja pada arah yang sama. Sedangkan pasang purnama terjadi karena gaya gravitasi matahari dan gravitasi bulan membentuk sudut 90 derajat. Peristiwa pasang surut bermanfaat untuk pembuatan garam, persawahan pasang surut, dan berlayar atau berlabuhnya kapal di dermaga yang dangkal. Kemudian fase-fase bulan. Perubahan fase bulan dikarenakan selama bulan bergerak mengelilingi bumi, dalam waktu 1 bulan akan mempunyai sudut antara matahari, bulan, dan bumi yang selalu berubah. Akibat revolusi bulan, terdapat 4 fase bulan atau kuartir, yaitu yang pertama adalah bulan baru atau mati. Fase bulan kuartil keempat, yaitu ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang menghadap bumi akan gelap karena bulan lebih dekat ke matahari. Yang kedua, bulan kuartil awal. Bulan kuartil awal tampak seperti setengah cakram karena separuh bagian bulan menghadap bumi mendapat cahaya matahari. Yang ketiga, fase bulan purnama atau kuartil kedua, kemudian fase bulan kuartil ketiga atau akhir. Beberapa aspek bulan yang mudah diamati, yaitu ada aspek konjungsi, aspek kuartir kedudukan bulan, kemudian aspek oposisi. Demikian penjelasan Ibu untuk bab tata surya, yaitu pertemuan yang terakhir ya. Nah, untuk evaluasi kalian kerjakan LKS halaman 88 nomor 11 sampai 20. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.